Baik, perkenalkan nama saya Dersia Benino, NIM 102-2021-004. Kelas A semester 2, mata kuliah Fasiologi Perkembangan 1. Program studi pendidikan anak usia dini, jurusan ilmu pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Fasiologi Perkembangan 1. Yang pertama, pengertian emosi dan fungsi emosi. Emosi digeribkan dan disandikan dengan sikap marah yang dilakukan oleh seseorang. Yang kita sering berpikir bahwasanya marah adalah satu-satunya bentuk emosi yang dirasakan oleh manusia. Pikiran-pikiran seperti tertanam di alam bawah sadar kita, karena sadari dini kita hanya menerima dan menyampaikan pesan bahwa emosi sama dengan marah. Namun tahukah kamu bahwa sebenarnya emosi bukanlah hanya marah semata. Emosi sejati merupakan sebuah perasaan abstrak yang bercampur aduk, tumpang tindih dalam waktu yang singkat. Yang kedua, teori perkembangan emosi. Teori emosi dua faktor, Chandler, James Lange, dan Emerian C. Cano. Yang pertama A, teori James Lange. Teori James Lange adalah salah satu teori emosi paling awal dari psikologi modern. Teori ini dikembangkan oleh William James dan Charles Lange pada abad ke-19. Teori tersebut berhipotesis bahwa rangsangan filosofis menyebabkan sistem saraf otonomi beraksi yang paling gilirannya menyebabkan individu mengalami emosi. B. Teori Sandler-Singer. Teori ini dikembangkan oleh Sandler dan Jerome Singer. Teori ini memperkenalkan elemen penalaran ke dalam proses emosi dan psikologi. Terdapat bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan filosofis. Yang C. Teori Emerian C. Cano. Teori ini dikembangkan oleh Walter Cano dan Pinkrad pada tahun 1920 untuk mengangkat teori James Lange. Teori ini mengangkat bahwa perubahan tubuh emosi terjadi secara bersamaan, bukan satu demi satu. Yang ketiga, teori emosi. Teori emosi muncul ketika individu sedang berproses menuju tujuan tertentu. Emosi terlihat dalam perubahan perasaan sedih, senang, takut, depresi, tersenyum, berteriak, cemburu, dan apa yang dilakukan tubuh dan otak berkeringat, detak jantung, aktivitas yang terdapat dalam pengalaman emosi merupakan syarat bagi seseorang untuk mendapatkan meregulasi emosinya. Misalnya seperti seseorang mengenal luaran emosi dari pengalaman kehilangan, ketidakadilan, keberhasilan. Hal ini berkait dengan kecenderungan individu tersebut dalam bersikap mengekspresikan emosinya, implikasinya bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, implikasi perkembangan emosi dan dunia pendidikan. Dalam kehidupan anak terdapat dua proses yang berjalan
secara kontif, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya merupakan perubahan, yakni perubahan menuju ke tahap yang lebih tinggi. Pertumbuhan adalah pertambahan atau kenaikan dalam ukuran bagian-bagian tubuh sebagai suatu keseluruhan. Dengan definisi tersebut, Sandroth dan Hartono menjelaskan bahwa pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kualitatif yang mengangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Adapun penjelasan lebih rinci tentang perubahan, yaitu ada 5 bagian. Perubahan yang berakar pada unsur biologis. Yang kedua, mencakup perubahan struktur maupun fungsi. Yang ketiga, bersifat regola, terpola, teratur, terorganisasi, dan dapat diprediksi individu. Yang keempat, meskipun bersifat terpola, perkembangan juga bisa bersifat untuk bagi setiap individu. Yang kelima, terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang relatif lama. Sekian dan terima kasih.